sebelum bisa mengalahkan Rindamen. Di penjara remaja, Kawaishi Noboru, mantan murid Suzuran, sudah dibebaskan. Kawaishi mendatangi makam Makio Bito, murid SMA Hosen yang sudah dia bunuh 2 tahun yang lalu. Kawaishi sangat menyesali perbuatannya. Ternyata anak-anak Hosen sudah menunggu kedatangan Kawaishi dan akan membalas dendam. Kawaishi Noboru. Sampai akhirnya Kawaishi bertemu dengan geng Serizawa. Serizawa pun melindunginya. Suzuran dan Hosen memiliki perjanjian damai. Lalu Genji dan kawan-kawan pun datang. Genji kepancing emosinya karena Hosen masih menganggap Serizawa sebagai raja Suzuran. Genji pun memukul beberapa murid Hosen. Dan karena kejadian inilah Genji melanggar perjanjian damai. Tawuran antara Suzuran dan Hosen pun akan kembali terjadi. Serizawa, koitsu no okage de kyusen kyoutai wa yaburareta. Serizawa nyindir Genji dan bilang terima kasih karena sudah melanggar perjanjian damai. 2 tahun yang lalu ketika Suzuran tawuran dengan Hosen, Kawaishi membunuh pentolan Hosen yaitu Makio dengan memakai pisau. Siapapun yang bertarung menggunakan senjata dianggap bukan lelaki sejati. Setelah kejadian itu, rasa benci antar kedua sekolah ini semakin besar dan banyak tawuran yang terjadi. Sampai akhirnya perjanjian damai dibuat. Ushiyama sangat terkejut ketika tahu Genji melanggar perjanjiannya. Apa yang kamu lakukan, Genji? Kawaishi ternyata bersahabat dengan Ken. Kawaishi pun sangat emosi ketika Joji mengatakan dia sudah membunuh Ken. Hosen dipimpin oleh Narumi Taiga. Narumi sudah tahu jika Suzuran memiliki raja baru yaitu Genji. Narumi bilang ke Ryo, orang terkuat kedua sekaligus yang paling eksentrik di sana, agar tidak menahan diri ketika pertarungan nanti. Karena si Ryo ini aslinya kuat dan sadis banget lur. Wasio Gota sudah pindah dari Suzuran ke Hosen dan dia menantang Narumi. Gota ini cuma ngomongnya aja yang gede tapi dia nggak bisa apa-apa. Tokyo bilang jika Serizawa tidak akan bisa menang melawan Hosen jika tidak dibantu dengan geng Serizawa. Dengan sombongnya Genji bilang bahwa GPS saja sudah cukup mengalahkan Hosen. Narumi sedang latihan bersama murid-murid pelontos. Gampangnya yang pelontos-pelontos ini cupu-cupu, yang berambut baru pentolan-pentolan Hosen. Narumi mengajak Tatsuya, adik kandung Makio, untuk menyerang Suzuran dan membalaskan dendam kakaknya. Tapi Tatsuya menolak. Dia bilang mau bagaimanapun kakaknya tidak akan pernah hidup kembali, dan Hosen tidak akan bisa menang melawan Suzuran. Kawaishi akhirnya menemukan tempat kerja Ken. Ken bekerja di tempat perbaikan perahu. Ken dan Kawaishi nostalgia zaman dulu mereka di Suzuran. Sering berantem, nambah durasi sendiri di rental PS, upacara melaga kantin, dan lain-lain. Ken memang sengaja pura-pura mati dan tinggal di tempat yang terpencil karena dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan saat menjadi Yakuza. Kawaishi pun juga menyesali perbuatannya pada Makio. Makise dan Chuta mengajak semua murid-murid untuk bergabung dengan GPS, tapi mereka nggak ada yang mempedulikannya. Lalu Makise diajak Kyoko untuk kencan di tepi sungai esok hari. Izaki mengajak trio Ebizuka. Mereka bertiga memang mengakui kemampuan Genji, tapi mereka tidak akan mau bergabung. Hideo, ayah Genji sekaligus ketua Yakuza Ryuseikai, mengenalkan calon ibu barunya ke Genji, tapi dia tidak mempedulikannya. Di lain tempat, Mikami bersaudara akan bergabung dengan GPS. Mereka mau bergabung dengan kelompok yang lebih kuat. Ketika GPS akan membicarakan strategi mengalahkan Hosen, Makise kok nggak ada ya kan? Mereka pun pergi mencarinya. Ternyata Makise membeli sarung karet sebelum pergi berkencan. Makise menaruh ular palsu agar bisa terlihat sebagai pahlawan di depan Kyoko. Dan ketika si mesum Makise akan melancarkan aksinya, gagal maning. Saat Suzuran masih belum siap, The Pelontos dan The Pentolan Hosen tiba-tiba menyerang mereka. Mereka semua tumbang karena kalah jumlah. Makise yang masih bisa bangkit akan ditusuk oleh Gota. Tapi Narumi menghalanginya karena itu bukanlah tindakan lelaki sejati. Makise akhirnya tumbang. Narumi sangat penasaran dengan kekuatan Genji, pria yang sudah mengalahkan Serizawa.
Izaki bilang bahwa Suzuran tidak bisa diam saja. Izaki memiliki rencana. Karena kesadisan Ryo, Susumoto harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Izaki tiba-tiba mengajak duel Serizawa. Jika Izaki bisa mengalahkannya, Serizawa dan gengnya harus bergabung dengan GPS. Awalnya Izaki bisa memberikan perlawanan sengit, sampai akhirnya... Kawaishi mendatangi Joji dan ingin bergabung dengan Yakuza. Anggota Yakuza lainnya pun mengompori Kawaishi untuk membunuh musuh bebuyutannya yaitu Hideo, agar karir Kawaishi semakin cemerlang. Genji bertemu ayahnya di basement klub malam. Hideo bilang Genji tidak akan bisa menggantikan dirinya selama dia tidak bisa menyatukan Suzuran. Bisa nggak kamu? Bisa nggak? Hideo pun mengetes kekuatan pukulan Genji. Hideo bilang bahwa Genji masih terlalu emosi dan dia harus lebih tenang. Tanpa sengaja Genji bertemu dengan Narumi dan dia memberikan api, sedangkan Hideo yang pergi ke toilet ditembak oleh Kawaishi. Genji pun menjenguk Hideo yang sedang koma. Karena Hideo belum mati, Kawaishi diminta untuk menghabisinya di rumah sakit. Lalu Ken yang tahu berita penembakan ini langsung OTW ke sana. Di lain tempat Narumi akan membalaskan dendam Makio, tapi Tatsuya tidak akan ikut bertarung karena dia akan memperkuat Hosen terlebih dahulu. Hosen yang jauh lebih kuat, dan pada saatnya nanti dia akan membalas dendam. Lagi-lagi Genji mencoba melawan Rindamen, meskipun Genji sempat menahan serangannya, tapi dia masih belum cukup kuat. Gota si murid licik membakar sekolah Suzuran. Ini tawuran apa sih sampai bakar sekolah ini? Mereka semua benar-benar ingin menghabisi Hosen, tapi Genji sudah tidak memiliki ambisi dan malah tidak mempermasalahkan jika sekolahnya dibakar. Tokyo yang marah pun memukuli Genji berkali-kali agar dia bisa sadar. Genji yang akan membalas dihentikan oleh Serizawa. Genji pun pergi dari sana. Serizawa mendatangi Genji yang sedang menyendiri. Serizawa bilang jika kedatangan Genji di Suzuran malah membuat semua murid terpecah belah. Genji harus menguasai Suzuran dengan hati, bukan dengan kekuatan. Kini semangat Genji pun telah kembali. Gota diajar habis-habisan oleh Hosen karena sudah bertindak bodoh. Lalu Genji dan pentolan GPS lainnya mendatangi sekolah Hosen. Genji mengajak tawuran besok di sekolah Hosen. Lalu yang terjadi... GPS mengajak trio Ebizuka untuk bergabung, tapi lagi-lagi mereka tidak mau. Tiba-tiba Genji mengumumkan ke seluruh sekolah bahwa selama ini dia hanya ingin lebih kuat dari ayahnya. Tapi sekarang ayahnya sedang koma. Genji juga sangat susah memahami jalan pikiran orang lain. Genji tidak meminta mereka mengikutinya, tapi Genji memohon agar mereka semua meminjamkan kekuatannya untuk melawan Hosen. Di rumah sakit, Kawaishi berniat membunuh Hideo, dan yang terjadi... Kawaishi harus menuruti perintah Joji atau dia akan dibunuh. Ken pun bilang jika Kawaishi ingin menjadi pemenang, maka dia harus belajar dari perbuatan masa lalunya. Ken ingin Kawaishi menghentikan ini karena dia masih memiliki masa depan. Sampai akhirnya Hideo sadar, dan karena Ken sudah menyelamatkan nyawanya, Hideo membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Pasukan yang terkumpul masih belum banyak. Trio Ebizuka dan gengnya tetap menolak untuk ikut. Pasukan Serizawa juga tidak ada. Genji pun membubarkan GPS karena mereka pasti akan kalah. Mereka semua pun tahu jika Genji seperti itu karena dia ingin mendatangi Hosen sendirian. Geng Serizawa juga tidak bisa membiarkan Genji bertarung sendiri. Genji pun akhirnya sampai di sekolah Hosen. Pasukan pelontos pun langsung menyerangnya. Maju! Ketika Genji mulai kewalahan, GPS dan geng Serizawa pun datang.
うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。 Narumi menantang Genji untuk berduel dengannya di atap gedung dan pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Meskipun GPS dan geng Serizawa ini gengsinya sama-sama tinggi, tapi tanpa disadari mereka saling membantu. Pentolan-pentolan suzuran sudah mulai memasuki gedung, sampai akhirnya Makise berhadapan dengan Narumi. Murid Hosen masih sangat banyak, mereka harus menahannya dan membiarkan Genji serta Serizawa naik ke lantai yang lebih tinggi. Pentolan suzuran melawan pentolan Hosen. Makise dan Narumi bertarung habis-habisan, tapi Makise masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Tokyo yang habis operasi sudah merasa sembuh total dan dia membabi buta. Jalan ke atap gedung sudah terbuka. Ketika Genji dan Serizawa naik ke atas, Ryo menghadangnya. Hanya Genji yang diperbolehkan lewat. Genji bilang berhati-hatilah karena Serizawa jauh lebih kuat dari perkiraanmu. Genji tahu jika Ryo lah yang menghajar habis-habisan Susumoto dan Serizawa akan membalas perbuatannya. Suzuran berhasil mengalahkan murid-murid Hosen sepentolan-pentolannya. Kini hanya tersisa Genji dan Serizawa. Ryo sudah merasa menang karena berhasil menghajar Serizawa, tapi ternyata Serizawa belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kini hanya tersisa Genji dan Narumi. Ketika mereka sedang berduel, Gota tiba-tiba datang dengan membawa pisau dan akan menusuk Genji. Lalu yang terjadi... Tatsuya menghalangi Gota. Pertarungan terakhir pun dimulai. Genji berhasil memenangkan pertarungan ini. Kini giliran Tatsuya yang meneruskan cita-cita dari Narumi. Genji yang melihat Gota mengajaknya bergabung kembali dengan Suzuran. Ini Gota pindah-pindah sekolah, emang SPP nggak mahal? Suzuran sudah membuktikan bahwa sekolahnya adalah sekolah yang paling kuat. Di lain tempat, Ken dan Kawaisi pergi menjauh dari sana. Anak-anak kelas 3 termasuk Genji dan Serizawa sudah lulus dari Suzuran. Dan itu adalah hari terakhir mereka sekolah. Serizawa ingin Genji bisa mengalahkan Rindamen. Kali ini Genji berhasil membuat Rindamen berlutut. Buyar, Genji, kenapa endingnya gantung lagi, Nje? Sungguh-sungguh ending yang sama seperti film pertamanya. Bagaimana kelanjutannya? Buat yang udah nonton pasti udah tahu lah ya. Tapi kalian mau nggak sih kalau ini dilanjutin ke Crow Zero Explode? Komen-komen di bawah ya.